Pria ini baru bangun, nonton TV, tapi tidak ada sinyal. Dengar di luar banyak suara teriakan. Dia buka pintu ke balkon. Lihat orang berlarian kabur. Dari atas ada helikopter menabrak gedung. Wanita di bawah, lari dan menggigit orang lain. Ia mulai kaget dan ketakutan. Tiba-tiba ada pria masuk ke dalam. Di lehernya ada luka. Dengan rasa sakit masuk ke dalam WC. Ia tanpa berpikir panjang, langsung pegang pisau untuk jaga diri. TV ada siaran berita. Jenis penyakit ini mudah tertular. Yang tertular matanya akan memerah. Pria yang keluar dari WC mulai bertingkah aneh. Ia langsung mendorong dia keluar. Di luar banyak darah. Namanya Aidan. Ia langsung menghubungi keluarganya. Tapi teleponnya tidak aktif. Hanya mendapat SMS. Keluarganya menyuruhnya untuk berjuang hidup. Menjaga diri sendiri. Waktu berlalu cepat, sudah setengah bulan. Kota mulai tidak ada air dan listrik. Ia juga mulai kehabisan makanan. Di luar masih ada asap. Ia pikir diam di kamar bisa menyelamatkannya. Tapi ada kejadian paling menyeramkan. Ada seseorang dari lubang atapnya masuk. Berbahaya. Ia membawa tongkat baseball dan mengetuknya. Dan menutup lubangnya pakai papan meluncur. Tidak menyerah. Ia berhasil telepon ayahnya. Adik perempuannya sudah berhasil mengamankan diri. Tapi orang tuanya terjebak di kantor. Mereka minta ia untuk menghubungi adiknya. Belum selesai bicara. Terdengar suara teriakan. Orang tuanya pasti ada masalah. Di atas sofa, ia menangis sakit hati. Keesokannya ia bangun. Mulai putus harapan dan mau gantung diri. Di saat bersamaan, ia melihat seorang Eva di seberang. Sejak munculnya virus zombie, ia tidak melihat ada yang hidup satupun. Dengan senang tanpa sengaja menendang kursi. Untungnya ikatan di atas lepas. Ia jatuh dan lari ke balkon. Ia mulai ada harapan. Eva juga sadar. Keduanya dari jendela saling menulis. Tanya kabar. Saling merayakan. Ia sudah hidup sendiri sangat lama. Saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba Eva itu melihat sesuatu. Dan menutup gorden jendelanya. Janjian besok ketemu lagi. Malamnya, di luar hujan deras. Ia mengeluarkan alat masak menampung air. Mandi di depan balkon. Keesokan harinya, ia tidak perlu ngobrol dari jendela. Ia membuat teleporter untuknya. Saat sudah sampai ke Eva itu, tiba-tiba ada seorang pria loncat. Mengarah ke balkon Eva. Ia melempar sebuah botol ke arahnya. Berhasil mendapat perhatiannya. Tapi di dalam terdengar ada suara getokan keras. Pintunya hampir terbuka. Ia buru-buru masuk dan menahan. Sedangkan di balkon ada pria tadi. Dan mulai menghampiri. Ia memecahkan kaca pakai kepala. Saat dia terjatuh, ia memakai tongkat baseball. Memukul pria itu. Setelah berhasil, ia punya ide. Ia mau tinggal dekat Eva itu. Ia tidak mau terus menunggu kematiannya di dalam kamar. Ia berencana untuk mencari Eva itu. Langkah pertama harus keluar mencari stok barang. Di lorong ia mengambil kunci rumah tetangganya. Mulai masuk ke kamar. Menemukan ranjang tetangganya. Ada seorang Eva yang sudah mati. Ia yakin sudah tidak ada orang. Mulai mencari barang-barang penting. Mengambil kaleng yang belum terbuka ke dalam tasnya. Di bawah ranjang ada tali. Saat sedang ambil, terlihat sepasang kaki masuk. Ternyata tetangganya yang lain. Karena sudah berpengalaman, mengambil palu. Dan langsung menusuknya. Saat ia kembali ke rumah, mulai melihat ada sepasang walkie-talkie. Ia pakai spray. Turun ke bawah. Mulai mengumpat dari zombie. Melempar walkie-talkie ke balkon Eva. Esok harinya mereka mulai berkomunikasi. Dan berhasil. Karena sudah lama tidak mendengar suara orang. Mereka bersemangat. Malam hari, ia lanjut mencari stok barang. Kali ini ia lewat merangkak di saluran ventilasi. Masuk ke satu kamar. Ia mulai mencari. Ia sadar di dalam sangat bersih. Seperti tidak ada bekas zombie lewat. Tapi pintunya dihadang pakai kulkas. Ia ke arah lemari. Melihat banyak stok makanan. Ia senang. Dan beritahu kabar baik ini ke Eva. Ia menemukan sesuatu yang salah. Rumah rapi dengan banyak makanan. Di sini pasti masih ada orang yang hidup. Saat ia mau pergi, tapi ranselnya ada di ruang tamu. Ia memberanikan diri jalan keluar. Tiba-tiba seorang kakek tua bawa tongkat. Sudah menunggu. Aidan menjelaskan ia tidak terinfeksi.
Kakek itu langsung menurunkan senjata. Ia mengaku sudah beberapa minggu sendirian di sini. Pemilik rumah ini bunuh diri. Jadi dia tinggal di sini. Ia tanya di sini masih ada orang lain yang hidup. Aidan jawab ada seorang wanita lagi. Ia sangat baik, membolehkan Aidan bawa makanan. Saat ia sedang ambil makanan, kakek langsung memukul kepalanya. Ia pingsan. Saat ia sadar, tahu di belakangnya ada zombie. Tangan kakinya diikat untuk jadi mangsa. Ternyata ia mencari orang hidup untuk beri makan ke istrinya. Tidak ada harapan. Tiba-tiba dengar suara Eva. Kakek berdiri dan keluar melihat keadaan. Agar kakek tidak tahu keberadaan Eva, ia berjuang dengan kekuatan. Akhirnya terlepas. Kakek kembali lagi. Aidan langsung menarik kakek dan mendorongnya. Kakek digigit oleh istrinya. Eva bilang, zombinya sudah masuk ke dalam kamarnya. Ia menjawab, ia akan menyelamatkannya. Tidak sempat bawa makanan. Ia langsung keluar, berlari menghindar ke arah kamarnya. Eva tidak bisa melarikan diri. Bersembunyi di sudut balkon. Ia tidak punya perlengkapan lain. Langsung turun ke bawah pakai spray. Sampai di bawah, zombie langsung datang. Ia ambil senjata di lantai, mulai menembak zombie. Eva juga menjatuhkan spray, agar Aidan bisa naik ke atas. Saat dia sedang naik, di bawah ada zombie ikut naik. Ia buru-buru langsung masuk ke balkon lain, memotong spray. Saat sudah aman, ia menyuruh Eva loncat ke bawah. Eva ketakutan, tapi tidak ada cara lain. Karena bantuan Aidan, Eva berhasil turun ke bawah. Keduanya seperti sahabat yang sudah lama tidak bertemu, dan memberikan pelukan semangat. Selanjutnya berpetualangan bersama. Aidan membuka pintu, keluar berlari ke tangga darurat. Saat baru membuka pintu, ada zombie mendorongnya dan menahannya. Kemudian bersama-sama jatuh ke bawah. Zombie di atas tubuhnya. Eva langsung memukulnya dengan palu. Setelah itu, mereka lanjut berlari. Sambil berlari bertemu dengan zombie, mereka sambil menghajar, bergegas ke rumah Aidan. Eva baru aja buka pintu dan masuk. Tiba-tiba ada zombie lari dan mendorong Aidan sampai terjatuh. Di luar terdengar suara teriakan keras. Ia terkejut duduk di lantai. Kemudian Aidan masuk dengan lumuran darah. Ia memberikan Eva sebuah batang kayu untuk membuat jarak di antara mereka. Ia membuka baju sambil berdiri di balkon. Kalau ia tergigit, ia akan langsung loncat dari sini. Untungnya dia tidak tergigit. Bajunya berlumur darah zombie. Mereka berdua seperti ada kehidupan baru. Keduanya pakai kulkas untuk menahan pintu. Akhir dunia masih terus berlanjut di luar. Tapi kali ini mereka berdua menghadapinya bersama-sama.